warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan berbagai macam kenikmatannya kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kami bisa bermuajahah kembali, bertatap muka kembali di channel YouTube kami, yang mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semua. Nah, ikhwan akhwat sekalian, pada kali ini kita akan membahas hukum seputar kurban. Ya, tentunya kalau berbicara terkait dengan hukum atau fikih, ini pembahasannya sangat luas. Maka kami akan membatasi terkait dengan hukum kurban ini, yaitu dengan permasalahan yang sering ditanyakan oleh jamaah atau pembahasan yang sering dibicarakan oleh kaum muslimin pada umumnya. Yang pertama, kita akan membahas seputar hukum berkurban. Apakah hukum berkurban itu? Maka dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Yang pertama, hukum berkurban bagi yang mampu adalah wajib. Jadi kalau dia di tengah kemampuannya tidak berkurban, maka dia berdosa. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar." Sesungguhnya kami telah memberikan kenikmatan yang banyak kepadamu, maka sholatlah dan sembelihlah hewan. Nah, jemaah sekalian yang Allah muliakan, ayat ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad dan kepada umatnya secara tidak langsung. Nah, asal dari perintah adalah wajib. Tidak ada sesuatu pun yang bisa memalingkannya kecuali ada indikator yang kuat terkait dengan hal itu. Maka pendapat yang pertama mengatakan hukumnya wajib. Kemudian di samping Al-Quranul Karim ada juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu terkait dengan kebiasaan Nabi tiap tahunnya Nabi berkurban. Hal ini berdasarkan hadis dari Anas bin Malik. Dohan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bikabshaini amlahaini fara'aitu wadi'an qadamahu ala sifahihima yusammi wa yukabbiru fadhabahahuma biyadihi. Anas berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkurban dengan 2 ekor domba yang warna putihnya lebih banyak ketimbang warna hitamnya. Kemudian beliau meletakkan kakinya di atas hewan tersebut, lalu menyebut nama Allah dan bertakbir. Nah, jemaah sekalian yang Allah muliakan, ini pendapat yang pertama terkait dengan yang mewajibkan. Ulama yang mewajibkan kurban bagi yang mampu diantaranya ialah Al-Imam Auza'i, kemudian Rabi'ah, Abu Hanifah, termasuk ulama kontemporer seperti halnya Syekh Al-Utsaimin. Kemudian pendapat yang kedua, kurban itu hukumnya sunnah. Hal ini berdasarkan hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Beliau menyampaikan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza dakhalatil ashru fa arada ahadukum ayyudhiya fala yamassa sya'arahu wala min basyarihi syai'an." Apabila telah masuk 10 hari, maksudnya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, lalu salah seorang di antara kalian ingin atau akan berkurban, maka hendaknya dia tidak mengambil bagian rambutnya atau sebagian dari kulitnya. Nah, jemaah sekalian yang Allah muliakan, dalam hadis ini ada kalimat fa'aroda ahadukum. Apabila salah seorang di antara kalian akan atau ingin. Ini menunjukkan bahwasanya perintah kurban itu tidak terlalu kuat, yang menunjukkan tentunya ini tidak wajib. Adapun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang terkait ancaman bagi mereka yang berkurban, hadis itu berbunyi, "Man kana lahu sa'atun walam yudhi fala yaqrabanna musallana."
barang siapa yang punya keleluasaan lalu dia tidak berkurban, maka janganlah mendekati tempat sholat kami. Maka para ulama menilai hadis ini masuk ke dalam kategori hadis dhaif, lantaran di dalamnya ada seorang rawi yang bernama Abdullah bin Iyasi yang masuk ke dalam kategori rawi yang dhaif, rawi yang lemah dan dilemahkan oleh para ulama. Di samping itu, Abdul Razak meriwayatkan dari Ats-Tsauri, dari Ismail Mutarif, dari Asy-Sya'bi, dari Abu Sarihah, dia berkata, aku melihat Abu Bakar dan Umar keduanya tidak berkurban. Nah, ini keterangan yang menguatkan bahwa kurban itu tidak wajib. Kemudian ada juga riwayat yang sahih dari Mas'ud Al-Ansari, di mana beliau berkata, saya tidak berkurban di tengah mampu melakukannya, karena khawatir tetanggaku menganggap bahwa kurban wajib bagiku. Jadi perintah kurban dalam Quran, kebiasaan Nabi, ternyata tidak difahami oleh para sahabat, demikian hanya kalangan salaf sebagai perintah yang wajib. Maka dalam hal ini kami mengambil pendapat yang kedua, bahwasanya hukum berkurban adalah sunnah bagi yang mampu. Kemudian pembahasan berikutnya, apakah boleh menggabungkan antara kurban dengan akikah? Maka dalam hal ini pula para ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama, ada yang membolehkannya, karena pada hakikatnya kurban dan akikah adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menyembelih hewan. Terlebih hanya terkait dengan hukum, keduanya sama, hukumnya ialah sunnah. Kemudian ada juga pendapat yang kedua yang melarang, ya, karena latar belakang yang berbeda. Kalau akikah tentunya dalam rangka kesyukuran ketika kelahiran anak, tepatnya di hari yang ke-7. Sedangkan kurban itu terkait dengan perayaan hari raya, yaitu Idul Adha. Oleh karenanya kalau kita melihat kedua pendapat ini, masing-masing berdalilkan dengan landasan yang kuat, ya, sehingga ini menjadi keluasan bagi kaum muslimin agar memilih pendapat mana yang diyakininya, maka silahkan dia amalkan. Walaupun idealnya kalau ada rezeki yang berlebih, baiknya kita memisahkan antara kurban dan akikah. Tapi kalau misalkan dananya terbatas, maka tidak mengapa kita mengambil pendapat yang pertama yang membolehkan akikah sekaligus niatnya dengan berkurban. Entah itu dalam bentuk menyembelih seekor unta, sapi, domba, ataupun kambing. Nah, kemudian jemaah sekalian yang Allah muliakan, mana yang lebih utama? Apakah kurban dengan sapi atau kambing? Kalau di Jazirah Arab sana, apakah yang lebih utama itu dengan unta atau kambing? Maka perlu kita ketahui bersama bahwasanya ketika seorang hamba dia berkurban, maka hendaknya persembahkan kurban yang terbaik. Di antaranya kurbannya yang tidak cacat, yang gemuk, ya, yang banyak dagingnya, entah itu dalam bentuk unta, sapi ataupun kambing. Nah, kalau di kita tentunya hewan yang seperti itu nilainya jauh lebih mahal, ya. Kambing yang lebih besar umumnya harganya lebih mahal. Sapi yang lebih gemuk umumnya harganya lebih mahal. Maka di zaman sekarang bisa kita mengatakan bahwa kurban yang mahal itulah yang afdol, itulah yang utama. Maka jika di antara jemaah sekalian ada yang mau berkurban sapi, maka belilah sapi yang paling gemuk, yang paling mahal. Kalau mau berkurban seekor kambing atau domba, maka carilah yang paling gemuk dan yang paling mahal. Nah, lalu kembali kepada pertanyaan yang tadi, mana yang utama? Apakah kurban dengan sapi atau kambing? Maka para ulama terbagi menjadi dua. Yang pertama, yang utama adalah berkurban
dengan sapi. Hal ini berdasarkan hadis terkait dengan hari Jumat, ya, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda, barang siapa datang ke masjid di jam yang kedua, faka'annama qarraba baqaratan, maka seakan-akan dia berkurban seekor sapi. Kemudian siapa yang datang di jam yang ketiga, maka seakan-akan dia berkurban seekor kambing. Jadi dalam hadis riwayat Bukhari ini ada tingkatan-tingkatan kurban dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Dimulai dari unta, kemudian sapi, lalu kambing. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ada nilai yang berlebih. Tingkatan yang paling atas itu yang paling utama. Maka pendapat yang pertama mengatakan bahwa kurban yang utama adalah dengan sapi ketimbang kambing. Kemudian ada juga pendapat dari kalangan Maliki yang mengatakan bahwa kurban dengan kambing itu lebih afdol, lebih utama. Hal ini berdasarkan hadis atau kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiap tahunnya Rasul berkurban dengan 2 ekor kambing. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yudohi bikabsyaini wa ana udohi bikabsyaini. Kata Anas bin Malik, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkurban dengan 2 ekor domba, sementara aku juga berkurban dengan 2 ekor domba. Ya, nah ini menunjukkan bahwasannya di kalangan Maliki yang utama adalah berkurban dengan domba atau kambing sebagaimana yang biasa dilakukan oleh Rasulullah. Imam Ibnu Qudamah beliau berkata dalam kitabnya Al-Mughni, wasyatu afdalu min sub'i badanatin li'anna lahmaha atyabu wadha'nu afdalu minal ma'zi lidzalik. Kambing lebih utama dari unta yang diperuntukkan 7 orang karena dagingnya lebih baik, dan domba itu lebih baik daripada kambing. Maksudnya gini jemaah sekalian, kan di kita tuh biasanya kalau sapi suka ada udunan atau patungan. Sapi diperuntukkan untuk 7 orang. Maka kata Imam Ibnu Qudamah, ya, 1 ekor kambing itu lebih utama ketimbang sapi yang patungan 7 orang. Ya. Beda hanya dengan Syekh Al-Utsaimin. Sebenarnya tidak berbeda, tapi ada rincian kata Syekh Al-Utsaimin. Jadi beliau berkata bahwasanya ketika seseorang berkurban, maka yang utama adalah 1 ekor sapi sendirian. Tapi kalau misalkan dia mau patungan dari seekor sapi tersebut, maka yang utama dia berkurban dengan seekor kambing atau domba. Ya, ini pendapat Syekh Al-Utsaimin sebenarnya lebih menguatkan perkataan Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni. Jadi sekali lagi yang afdol adalah 1 ekor sapi untuk 1 orang, ya. Tapi kalau patungan maka domba atau kambing itu lebih utama. Lalu bolehkah berkurban dengan hewan betina? Maka dalam hal ini kita tidak mendapati ada dalil yang melarang. Kalau dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah beliau berkurban dengan kambing yang warnanya lebih banyak putih ketimbang hitamnya, aqranaini, yang bertanduk, ya, yang bertanduk. Nah, kemudian kita melihat bahwasanya umumnya hewan yang bertanduk itu adalah jantan. Walaupun mungkin tidak menafikan ada kalanya betina juga memiliki tanduk, ya. Nah, dari sini sebagian ulama mengatakan bahwa yang afdol berkurban dengan hewan jantan ketimbang betina. Nah, kalaulah misalkan tidak ada hewan jantan, maka boleh berkurban dengan hewan betina. Tetapi di negeri kita, ya, ada aturan atau undang-undang. Di antaranya dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mengeluarkan aturan larangan memotong hewan ternak ruminansia
ruminansia betina yang produktif. Nah, aturan ini dikeluarkan tiada lain adalah untuk menjaga hewan agar tetap menghasilkan ternak yang baik. Bahkan bagi mereka yang melanggar itu ada sanksinya, ya. Jadi selama hewan jantan itu ada, maka selama itu pula kita berkurban dengan hewan yang jantan, bahkan yang utama berkurban dengan hewan jantan.